Sebagian umat Islam telah melaksanakan sholat Idul Adha pada hari Minggu 16 Juni 2024. Seperti sholat Id yang dilaksanakan di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, yang diikuti sekitar 10.000 jemaah. Keputusan pelaksanaan sholat Id ini telah disepakati oleh pengurus takmir Masjid Al-Azhar sesuai dengan jatuhnya wukuf di Arafah pada Sabtu 15 Juni 2024 sehingga keesokan harinya dapat ditetapkan sebagai Hari Raya Idul Adha. Untuk itu kami berdasarkan wukuf di Arafah, maka jatuhlah hari ini untuk Idul Adhanya. Jadi kita berdasar kepada wukuf di Arafah, itu saja. Dan ini sudah disepakati kan oleh beberapa negara, terutama OKI saat itu sudah sepakat bahwa para hujaj atau Arafah itu merupakan satu titik. Hal yang sama juga dilakukan oleh jemaah Naksabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ratusan jemaah juga telah melaksanakan sholat Id kemarin. Penetapan yang diambil jemaah Naksabandiyah ini berdasarkan hisab atau perhitungan Komariah. Usai melaksanakan sholat Idul Adha, para jemaah Naksabandiyah ini akan melakukan pemotongan hewan kurban, 1 sapi dan 5 ekor kambing. Meski berbeda dengan penetapan pemerintah, para jemaah menganggap ini hal yang wajar. Tentu ini sesuai perhitungan yang dibuat oleh Majelis Fatwa Tarekat Naksabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah yang dipimpin oleh Tuan Guru kita, Buya Dr. Syekh Muhammad Nur Ali, SHGM HUM, bahwasanya melalui metode hisab Komariah 10 Zulhijjah 1445 Hijriah ini bertepatan pada hari ini 16 Juni tahun 2024. Begitu pula dengan ribuan jemaah yang tergabung dalam forum silaturahmi umat Islam. Mereka melaksanakan sholat Id lebih awal dibanding ketetapan pemerintah karena berdasarkan pelaksanaan wukuf di Arafah, Arab Saudi. FSUI juga berharap ke depan umat Islam dapat melaksanakan sholat Idul Adha secara serentak dengan mengacu pada wukuf di Arafah. Dari Jakarta, Sumatera Utara, dan Jawa Barat, Tim Liputan RTV. Halo, selamat pagi sahabat TV, selamat pagi juga Cia. Halo, selamat pagi Oscar. Semangat banget nih hari ini Oscar ya. Semangat tentunya, begitu juga harusnya sahabat RTV ya. Karena selain ini awal pekan, ini untuk umat muslim, juga ini merupakan Hari Raya Idul Adha. Ya. Oh iya, selamat Hari Raya Idul Adha Oscar. Terima kasih Cia, dan selamat Hari Raya Idul Adha juga untuk umat muslim yang ada di Indonesia ya. Meskipun ini tidak serentak ya, karena ada sebagian yang sudah merayakannya kemarin. Gitu sedangkan yang untuk pemerintah mulai hari ini ya. Benar Oscar, sekali, ya? tapi mudah-mudahan itu tidak memecah belah ya, dan tetap harus menjaga toleransi begitu ya. Betul sekali Oscar, dan tentunya ini juga kita harus tetap semangat ya Oscar ya, karena masih ada yang long weekend nih. Benar sekali, dan nanti kita juga akan memberikan informasi bagaimana cara mengolah makanan dari hewan-hewan kurban. Betul, dan langsung saja ya Oscar, ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya untuk kamu bersama saya Felicia Bu. Dan saya Oscar Haris. Ya, sahabat Kart TV, buat kamu yang mungkin bingung libur Idul Adha ini mau kulineran apa, atau ada yang masih bingung mau bikin makanan apa kalau dapat daging kurban ya Oscar. Ya. Nah, kayaknya kamu harus coba makan atau buat menu yang satu ini nih, yaitu soto goreng padi giling. Iya, soto goreng ini merupakan perpaduan 2 menu yang sering kita dengar. Dan menu apa sajakah itu? Langsung saja kita temukan jawabannya dari informasi yang satu ini. Buat kamu para petualang kuliner soto, nah cobain nih soto yang satu ini. Namanya soto goreng padi giling. Cukup unik, dilihat dari namanya, soto ini digoreng terlebih dahulu, baru direbus sehingga rasa dagingnya gurih. Dan daging yang dipakai adalah daging sapi kurban. Dan nama Pandi Giling diambil dari nama Jalan Pandi Giling, karena soto goreng ini merupakan menu khas sebuah restoran di Jalan Pandi Giling, Surabaya, Jawa Timur. Menu soto goreng Pandi Giling ini merupakan buah kreasi dari sang chef restoran ini, Ervina Triana. Dia menggabungkan 2 menu soto yang akrab di telinga masyarakat, tongseng dan soto Betawi. Soto goreng ini adalah perpaduan dari soto Betawi dan menu tongseng. Jadi kuahnya itu dari kuah soto Betawi, sedangkan untuk dagingnya diolah dengan bumbu tongseng.
Memadukan dua menu sederhana tapi menghasilkan tampilan menu baru yang elegan dan mengundang selera. Caranya juga nggak bikin ribet. Buat dulu kuahnya seperti membuat soto Betawi dengan bumbu rempah seperti bawang putih, daun jeruk, dan kemudian masukkan santan atau kari. Selagi memanaskan kuah, masukkan daging sapi kurban untuk direbus bersama kuah agar minyak daging larut dan menciptakan rasa gurih dalam kuah. Setelah kuah matang, kita buat soto gorengnya seperti membuat tongseng. Tumis terlebih dahulu bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, dan daun bawang yang sudah diiris, kemudian bumbu kecap seperti ini. Setelah merata, baru pindahkan daging yang ada di kuah soto Betawi untuk digoreng bersama bumbu-bumbu tadi. Tambahkan lagi daun bawang dan tomat untuk menambah cita rasa makanan. Panaskan hingga bumbu dan kuah menyerap ke dalam daging. Setelah kuah mengering dan menyerap ke dalam daging, pindahkan ke piring dan kemudian dibakar seperti ini. Sajikan pula bihun dengan kuah soto yang tadi sudah dibuat. Jadi deh, kamu bisa lihat sendiri, menggoda selera bukan? Dan menu soto goreng pandi giling siap untuk disantap. Jadi bikin lapar gak sih kalau lihat mbak-mbak ini makan? Bagaimana rasanya mbak? Ini baru pertama kali saya nyobain soto bakar. Biasanya kan soto itu di mana-mana kan pasti direbus ya. Kalau kali ini kan sotonya campurnya sama iga bakar. Rasanya enak, gurih, manis, lembut juga untuk dagingnya. Soto goreng pandi giling ini dihargai Rp85.000 per porsi. Yang udah lapar mau langsung makan, datang aja langsung ke restoran di Jalan Pandi Giling ini. Terus yang mau nyoba buat menu ini, kamu sudah lihat kan cara buatnya? Jadi gak perlu bingung lagi mau masak apa setelah dapat daging kurban di Hari Raya Idul Adha ini. Selamat mencoba! Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Wah, langsung mendadak lapar pagi-pagi ya. Betul, pagi-pagi dibikin ngiler nih ya, Oscar ya. Tapi kita lihat dulu informasi berikutnya ini. Merayakan Idul Adha, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan masing-masing 1 ekor sapi kurban ke Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Ya, sapi tersebut berjenis simental dan limosin dengan bobot seberat sekitar 1 ton. Sapi berukuran besar dengan berat lebih dari 1 ton ini dibawa menuju Masjid Istiqlal Jakarta Minggu sore. Sesampainya di Masjid Istiqlal, sapi ini diserahkan dan diterima oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, untuk dijadikan hewan kurban menyambut Hari Raya Idul Adha. Tak hanya Presiden Jokowi, Wapres Ma'ruf Amin melalui perwakilannya juga menyumbang 1 ekor sapi jenis limosin untuk dijadikan kurban. Berat sapi-sapi ini lebih kurang 1,2 ton. Dan pihak Masjid Istiqlal mengapresiasi pemberian sumbangan hewan kurban tersebut untuk didistribusikan ke masyarakat yang membutuhkan. Alhamdulillah, terima kasih. Ini suatu hal yang sangat positif untuk bangsa kita, bahwa kepala negara dan wakil kepala negara rutin mempercayakan kepada Masjid Istiqlal untuk penyelenggaraan hewan kurbannya, untuk diteruskan kepada yang mustahik. Dan ternyata selain Masjid Istiqlal, Presiden Joko Widodo membagikan total 68 ekor sapi seperti ini ke seluruh tanah air. Dari 68 ekor sapi kurban dengan berat rata-rata 800 kg hingga 1 ton yang disumbangkan Presiden Jokowi, 38 ekor diantaranya untuk seluruh provinsi di Indonesia, alias 38 provinsi. Sisanya, Presiden Jokowi menyumbang 1 ekor khusus untuk Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, 1 ekor untuk Masjid Istiqlal, dan 1 ekor untuk masjid yang akan dijadikan tempat bagi Jokowi melakukan salat Idul Adha, yakni di Semarang, Jawa Tengah. Sisa 27 ekor sapi disebarkan ke sejumlah pondok pesantren yang berlokasi di sekitar IKN. Dan kira-kira berapa harga yang dikeluarkan untuk 68 ekor sapi besar seperti ini?
Untuk jenis limosin dan simental, berdasarkan perkiraan harga per 16 Juni di sejumlah pasar hewan kurban dengan bobot lebih kurang 800 kg mencapai sekitar 56 hingga 66 juta rupiah. Sementara untuk berat 1 ton atau lebih dari 1 ton, harga sapi kurban mencapai 100 juta rupiah. Nilai yang cukup fantastis, bukan? Semoga pihak penyelenggara kurban yang menerima sapi kurban bisa menyalurkan daging kurban secara adil kepada mereka yang berhak menerimanya. Selamat Hari Raya Kurban Indonesia. Dari Jakarta, Andrianus, RTV. Sahabat, menjaga kesehatan hewan ternak jelang Idul Adha demi menghasilkan daging yang baik sangatlah penting. Iya, bahkan peternak sapi di Surabaya, Jawa Timur memberikan terapi pijat agar otot-otot sapi tidak kaku. Seperti apa terapi pijat sapi ini? Berikut liputannya. Asik, rileks dulu sahabat. Pelemasan otot-otot ternyata nggak cuma untuk manusia aja. Sapi-sapi di kandang milik Suyatno di kota Surabaya, Jawa Timur ini juga rutin dipijat agar otot-ototnya tidak kaku. Saat memijat, Suyatno juga kerap mengajak sapinya berkomunikasi dan memutar musik gending Jawa. Ia meyakini dengan terapi ini sapi bisa lebih jinak dan tidur nyenyak sehingga tumbuh dengan baik. Buktinya, lihat aja sendiri. Sapi-sapi jenis limosin, simental, dan brangus ini tumbuh dengan sehat dan besar dengan berat mencapai 700 kg. Selain memijat sapi-sapinya, Suyatno juga rutin memandikan sapi agar terhindar dari penyakit. Tidak kalah penting, kandang sapi juga selalu dibersihkan setiap hari. Cepat pertumbuhan dagingnya, mungkin akan menambah berat badannya lebih cepat. Jadi lebih sehat itu Pak ya? Lebih sehat. Gak stres ya Pak ya? Iya, kita ajak, makanya sering kami kalau siang, mereka itu tidur hanya kepalanya aja yang lihat. Itu kadang mereka mendengarkan musik, alunan gending-gending Jawa yang tradisional, yang klasik itu. Sangat mereka ada ketenangan. Kondisi sapi yang sehat tentu menarik minat pembeli, terutama yang hendak berkurban. Karena salah satu syarat hewan kurban harus dalam kondisi sehat. Sehat, yang gemuk, yang murah, pokoknya yang perawatannya yang bersih. Ya senang lah, ini soalnya tempatnya juga bersih, hewannya juga sehat-sehat, terus harganya juga terjangkau, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah. Bisa memilih, ada yang kecil, ada yang besar. Untuk menjaga tumbuh kembang sapi, Suyatno juga menyediakan tempat isolasi bagi sapi yang baru dibelinya dari luar kota. Ini bertujuan untuk menghindari penyebaran penyakit dari sapi yang baru datang dan menjaga kestabilan sapi untuk beradaptasi di lingkungan baru. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Ya, sementara itu dari Tanah Suci Mekah, puncak haji telah dilalui para jemaah dengan melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah atau 15 Juni 2024 sesuai ketetapan Mahkamah Agung Kerajaan Arab Saudi. Ya, di Arafah para peziarah ini dianjurkan memperbanyak amalan seperti sholat, istighfar, zikir, dan juga doa. Para jemaah terlihat berjalan di sepanjang jalan Arafah dan mendaki Gunung Jabal Rahmah saat matahari terbit. Disinilah para jemaah tinggal sesaat hingga matahari terbenam. Kegiatan ini disebut wukuf yang merupakan puncak ibadah haji yang dilaksanakan pada 9 Zulhijjah. Sebelumnya Mahkamah Agung Kerajaan Arab Saudi menetapkan 1 Zulhijjah 1445 Hijriah jatuh pada tanggal 7 Juni 2024. Dengan demikian, puncak haji 2024 berlangsung pada hari Sabtu 15 Juni hingga hari Minggu 16 Juni 2024. Ibadah wukuf di Padang Arafah merupakan kegiatan berkumpul jemaah, kemudian berdiam diri sambil memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Arafah, para peziarah dianjurkan memperbanyak amalan seperti sholat, istighfar, zikir, dan doa. Alhamdulillah, rukn al-hajj, rukn al-khamis bil-Islam. والحمد لله الذي وفقنا
وندعو الله أن يوفقنا إليه وأن نكمل على أكمل وجه يرضيه سبحانه وتعالى عنا جميعا يا رب. أول مرة أحج إن شاء الله، والحمد لله أن بلغنا ربنا عرفات يا رب، وبإذن الله يتقبل مننا في هذا اليوم العظيم يا رب، واجعلنا من المقبولين عنده يا رب، واجعلنا من المغفورين بإذن الله يا رب يا كريم. إن شاء الله أن يرجع بلادنا كما ولدتنا أمهاتنا، ويغفر لنا ويرحمنا يا رب، شعور لا يوصف يا رب، ونتمنى لكل مسلم يا رب بإذن الله ربنا يكرمه بحج وزيارة بيته الحرام يا رب، والوقوف على عرفات يا رب. Arafah diyakini umat muslim sebagai tempat Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah terakhirnya pada 14 abad yang lalu. Jauh sebelum itu, di Arafah pula diyakini Nabi Ibrahim berdiam diri sambil merenungkan perintah Allah untuk menyembelih anaknya, yakni Nabi Ismail. Dari Arafah, para jemaah bertolak ke dataran Musdalifah setelah matahari terbenam. Selain melaksanakan mabit atau bermalam atau beristirahat, para jemaah juga mengumpulkan kerikil untuk melempar jumroh di Mina. Lempar jumroh menandai hari pertama Idul Adha atau Hari Raya Kurban yang akan dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia.